observasi itu kendala saya sebenarnya mau memanfaatkan fasilitas pembelajaran ya yang ada di sekolah kita. Tapi pada saat saya mau diobservasi, saat itu saling menunggu. Jadi kita mau menggunakan smartboard ya yang ada di lab IPA, tapi jam pertama ada guru lain, lalu saya sebenarnya ada di jam berikutnya, tapi menunggu dulu gitu. Jadi mungkin terpotong 1 jam, lalu berganti mundur jamnya. Jadi lebih fokus kepada fasilitas gitu, bergantian Bu, karena memang kita terkendala dengan infokus atau nggak ada kan ya. Kalau infokus ya smartboardnya itu terbatas gitu, hanya ada berapa 4 atau 3 ya di sekolah kita, jadi bergantian. Padahal banyak teman-teman juga yang sebenarnya mau memanfaatkan seperti itu. Demikian Bu Mimin bertanya. Simpulkan sarpras ya. Ya, sarana. Sebelum Beli jawab nih coba untuk sarpras, siapa tuh ada yang punya pendapat? Ini sarprasnya Bu. Pak Eko nih bertanya, Pak Eko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Berdiri biar kelihatan. Iya, nggak kesorot ntar. Terima kasih kesempatan sudah diberikan. Mungkin sedikit tidak memberikan jawaban, tapi penambahan kali ya berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mimin yang berhubungan dengan kalau kita pakai smartboard ketika ada event-event tertentu untuk misalnya supervisi harus menunggu antrian atau berebut dulu mungkin istilahnya. Mungkin kalau menurut saya pribadi kita ketika supervisi itu tidak harus selalu menggunakan smartboard. Kita menggunakan kondisi yang sebenarnya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kalau memang misalnya saya atau mereka atau yang mapel yang seperti sering dilaporkan ke Henry misalnya, otomatis kan kesehariannya adalah ketika di lapangannya atau ketika di ruang kelas yang berhubungan dengan praktek atau kinerja murid. Jadi tidak serta-merta ketika kita supervisi langsung pakai hanya smartboard saja, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang kita mau menggunakan media berbasis elektronik misalnya Bu, kita tidak mesti menggunakan smartboard saja. Kita bisa memanfaatkan gadget atau handphone yang dimiliki oleh murid. Jadi kita tidak harus menunggu smartboard. Jadi kan selama ini handphone atau dipakai atau digunakan oleh murid itu hanya untuk ujian. Nah mungkin pada saat sekarang kita bisa memanfaatkan untuk proses pembelajaran. Mungkin yang sudah saya terapkan itu kita menyiapkan materi, kemudian kita share di grup anak-anak. Nanti mereka tidak harus melihat pada smartboard atau tampilan yang ada di depan, tapi mereka bisa fokus di handphone mereka masing-masing dengan melihat materi pembelajaran yang sudah kita sampaikan atau kita share terlebih dahulu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, demikian Pak Eko bertanya. Ayo Bu Eko. Megangin, hanya megangin. Untuk yang mana nih? Terkait dengan capaian kita di rapat pendidikan terkait dengan metode pembelajaran, mungkin apa yang menjadi kendala ataupun nanti sekaligus iya banyak atau solusi ya. boleh penambahan aja ya Bu ya. Terkadang gini, setiap satu usaha yang kita lakukan di kelas itu biasanya suka tidak secara rutin dan berkelanjutan gitu. Jadi ketika mau observasi baru kita kebanyakan dari kita gitu. Mungkin saya juga begitu gitu. Terus terang gitu. Jadi semangat itu harusnya kita punya itu setiap saat kita mau mengajar gitu. Yang kita persiapkan di saat kita mau mengajar. Jadi bukan pada saat observasi, supervisi. Dan benar kata Pak Eko, itu Bu Mimin juga benar gitu. Artinya bahwa kita memang selalu membuat sebuah pembelajaran, metode pembelajaran yang memang menyenangkan buat anak-anak itu tujuannya. Jadi bisa dengan media interaktif, bisa juga dengan
strategi pembelajarannya dengan diskusi, presentasi dan sebagainya itu juga sudah merupakan suatu hal yang memang sebuah media interaktif buat pembelajaran di kelas. Insya Allah bisa disesuaikan dengan tujuannya. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh kita dari peserta didik kita. Misalnya kalau untuk fokus memang benar bahwa kita biasanya anak-anak lebih suka melihat langsung gitu. Ya itu gitu. Jadi kalau di handphone itu kita harus banyak melakukan pengawasan seperti itu. Jadi apakah anak-anak benar membuka apa yang kita inginkan gitu kita berikan ke anak-anak atau yang lainnya. Jadi seperti itu sih. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Ya demikian. Nah untuk yang karakter ya Bu, memang kita selalu melakukan perbaikan terus-menerus, itu yang harus kita lakukan. Jadi tadi Bu Rita bilang bahwa pembelajaran seperti upacara itu salah satu contoh aja menurut saya, bahwa sebenarnya kita itu contoh yang memang seharusnya kita lakukan pendampingan dan pengawasan itu bersama-sama Ibu. Jadi tidak hanya di kesusahan saja, tidak hanya pembinasisnya, tetapi melibatkan semua guru, kemudian wali kelas. Jadi sesuatu yang kita lakukan bersama itu akan menjadi lebih baik. Ya demikian Bu Eka bertanya.